Oke, selamat malam teman-teman. Malam ini kita mau sharing-sharing tentang sakit gula ya, diabetes mellitus bahasa kerennya ya. Jadi buat yang mungkin punya masalah terkait dengan sakit gula atau mungkin punya keluarga dekat atau mungkin juga punya teman-teman ataupun mungkin juga sering mendengar tentang sakit gula dan kemudian penyakit gula itu jadi sesuatu hal yang menakutkan buat dia. Video ini wajib ditonton sampai habis ya, karena penyakit gula itu tidak semenakutkan dengan yang sebenarnya ya. Jadi nanti lihat VT-nya akan saya upload keterangan tentang sakit gula ini secara ilmiah. Kak Ayub Fitri, selamat malam. Yes. Jadi sakit gula merupakan suatu grup atau kelompok penyakit ya, metabolik yang ditandai dengan kondisi hiperglikemia atau kadar gula darah yang tinggi yang berlangsung secara kronik atau dalam jangka waktu yang panjang. Ada yang disebut dengan diabetes tipe 1 ya. Kalau tipe 1 itu merupakan akibat dari suatu respon autoimun sehingga terjadi perusakan pada sel beta di pankreas dan terjadilah yang namanya defisiensi atau kekurangan insulin yang absolut ya, gitu. Wih, warnanya kok jadi gitu nih. Di yes. Ini biasanya yang tipe 1 ya, mulai terjadi dalam masa anak-anak, udah mulai muncul dia manifestasi sakit gulanya dengan onset yang akut ya, yaitu munculnya gejala diabetik ketoasidosis atau penumpukan asam keton ya, zat-zat keton di dalam darah oleh karena tubuh tidak bisa memproduksi energi, tidak bisa memakai energi yang berasal dari karbohidrat ya. Jadi perlu diingat di sini bahwa sumber energi itu adalah karbohidrat atau gula. Itu adalah sumber energi yang paling cepat yang bisa diproses oleh tubuh manusia dan itu diperlukan secukupnya ya. Ingat, secukupnya. Kelebihan itu jadi sakit, kekurangan juga penyakit. Jadi semua secukupnya, disesuaikan dengan aktivitas fisik yang kita kerjakan setiap hari ya. Jadi sedangkan untuk diabetes tipe 2 itu merupakan yang lebih sering lagi dialami oleh masyarakat. Memang ada pengaruh komponen genetik. Yang kita perlu pahami tentang komponen genetik ini adalah genetik ini sebenarnya Tuhan ciptakan sempurna. Tapi dari keturunan-keturunan ya dipengaruhi oleh hormon stres yang terlalu tinggi sehingga eh, genetiknya agak melenceng ya, tapi bukan tidak mungkin ya, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil ya. Anak saya ada diabetes, kakinya sering kebas, pegal dan nyeri gitu dok. Pastikan dulu karena biasanya gejala sering kebas, pegal dan nyeri ini harus kita tentukan apakah dia memang sudah mengalami neuropati diabetik atau sebenarnya belum neuropati diabetik tapi hormon stresnya aja yang terlalu tinggi. Saya bisa buktikan Ibu Linawati, kalau itu bukan neuropati diabetik, kalau pasiennya bisa bertambah gemuk. Ah, ya berarti dia bukan tipe 1, dia tipe 2. Ya. Jadi ciri-ciri yang tipe 2 ini adalah terjadinya resistensi insulin. Artinya insulinnya ada, diproduksi dengan cukup oleh pankreas kita, tapi dia tidak bisa bekerja dengan baik karena gangguan eh, gangguan pada reseptor insulinnya ya. Dok, mana yang lebih tinggi kafeinnya, kopi saset atau kopi hitam? Kalau kafein lebih tinggi pasti kopi 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 hitam lah. Tapi kalau kopi saset kemungkinan yang lebih tinggi itu gulanya. Lalu kopi saset biasanya campuran kimianya mungkin lebih banyak sehingga pengaruh ke asam lambung agak lebih buruk ya kalau yang kopi saset ya. Itu yang berdasarkan pengalaman ya. Anak saya berat badannya nggak naik dok, tambah kurus. Oke, itu berarti bisa kemungkinan dia udah tipe 1. Saranku konsultasi ke dokter ya. Jangan nggak punya dokter. Wajib punya dokter. Kalau udah sakit gula seperti itu wajib punya dokter ya. Penyakit dalam ya.
spesialis penyakit dalam ya. Oke, kita lanjut ya. Jadi tipe 2 itu ditandai dengan suatu kondisi resistensi pada insulin. Lalu adanya sedikit gangguan ya, terganggunya sekresi atau produksi insulin yang disebabkan oleh disfungsi ya. Jadi fungsi sel beta pankreasnya aja yang menurun. Beda tadi dengan tipe 1, sel beta pankreasnya rusak. Sehingga yang terjadi itu adalah relatif insulin defisiensi ya. Kekurangan hormon insulinnya hanya relatif saja, tidak total ya. Darlin 2A ada penyakit gula, tapak kaki suka kebas dan tidak terasa kalau dipijak. Iya, aku paham ya. Tengok dulu kondisinya. Kalau kita bertambah gemuk, berarti hormon stresnya sudah tinggi juga. Biasanya orang akan mengalami diabetik neuropati itu kalau sudah mengalami sakit gula itu lebih dari 5 tahun dan gulanya tidak terkontrol ya. Maka kalau diberikan obat pun kalau udah kebas seperti itu biasanya nggak hilang kebasnya. Tapi kalau kita mau hilang kebasnya, ikuti deh dengan apa yang saya katakan. Hati yang gembira adalah obat yang manjur ya. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Keringat berlebih itu juga berhubungan dengan hormon stres yang terlalu tinggi. Kalaupun mau kita kaitkan dengan penyakit dengan keringat berlebih itu biasanya hipertiroid. Keringat berlebih juga orang yang sedang ketakutan, sedang cemas ya. Jadi diabetes tipe 2 ini biasanya begitu lama akan berlangsung di dalam tubuh kita dan tidak terdiagnosa selama bertahun-tahun ya. Maka pengukuran kadar gula darah itu kita rekomendasikan pada pasien-pasien dengan gejala klasik sakit gula ya. Gampang haus ya, makan banyak, berat badannya menurun ya. Itu tanda klasik sakit gula. Polifagi, polidipsi, poliuri, kemudian lemas ya, gampang ngantuk. Itu gejala klasik saja namanya ya. Jadi direkomendasikan kita melakukan pemeriksaan gula darah pada pasien-pasien yang pertama yaitu orang-orang yang pre-diabetes ya. Kalau hipertiroid yang dicek kadar TSH. Kadar TSH dicek, T3, T4 dan juga USG pada tiroidnya ya. Oke, dan direkomendasikan pada pasien yang asimptomatik yang tanpa gejala. Jadi cek gula darah. Kita anjurkan kalau pasiennya nggak punya gejala tapi pasiennya berisiko prediabetes atau berisiko diabetes. Contohnya pasien-pasien dengan obesitas dan pasien-pasien dengan gejala faktor risiko tambahan ya. Shalom semuanya, Kak Inaya juga shalom ya. Jadi diagnosa sakit gula itu harus kita tegakkan berdasarkan pemeriksaan kadar gula darah dan kadar atau level HbA1c ya. Bu Warti Sri, kakek sering kesemutan tapi kalau sudah bangun tidur hilang. Gejala apa dok? Dicek aja gulanya ya. Artinya kalau kita ada gejala simptom, wajarnya kita itu berobat ke dokter supaya dokternya nanti mengarahkan pemeriksaan apa yang diperlukan ya. Pantangan makan TBC paru, pantangan makannya nggak ada. Yang kimia-kimia lah jangan ya. Penyedap rasa jangan. Kalau makanan yang semua alami-alami kayaknya boleh-boleh aja. Semua jumlahnya secukupnya ya. Habis minum obat Remipid, dada sakit terus tenggorokan terasa ganjal karena takut ya. Selamat malam ya. Jadi tujuan utama dari pengobatan sakit gula ini adalah untuk mengendalikan kadar gula di dalam darah dan juga mencegah terjadinya hipoglikemi ya. Itu sebabnya kita kalau sakit gula wajib punya dokter, berobat. Karena tujuan pengobatan sakit gula itu bukan hanya menurunkan kadar gula darah, tapi juga mencegah supaya kadar gula darahnya jangan terlalu drop ya. Penderita aslam selalu, Reni Panjaitan, orang kena diabetes kenapa jadi makin kurus dok? Itu berarti sudah sangat berkurang jumlah insulinnya.
ya. Jadi kadar insulinnya semakin berkurang atau efektivitas insulinnya udah semakin menurun. Jadi beberapa faktor-faktor itu harus kita tangani, ya. Maka wajib berobat, ya. Sakit gula ini nggak bisa sembuh atau nggak bisa kita obati sendiri, ya. Impossible, ya, mustahil. Karena apa? Karena dia sangat multifaktorial. Dan juga saya mau katakan hati-hati dengan banyaknya beredar em, video-video VT-VT tentang sakit gula yang selalu menyatakan, oh bisa sembuh, oh bisa ini. Saya bukan bilang nggak bisa, bisa. Karena saya percaya yang pertama, tergantung kondisi pankreasnya. Kalau pankreasnya itu masih bagus, itu bisa tanpa obat. Sembuh dengan hanya lifestyle change dan diet. Tapi kalau dia sudah rusak beta pankreasnya dan memang sudah dicobakan terapinya tapi tidak berhasil, maka yang kita bisa nyatakan bisa sembuh hanya kalau karena Tuhan yang sembuhkan. Itu aja prinsip saya, ya. Jadi kalau udah Tuhan yang sembuhkan pasti sembuh gitu. Minum obat TBC jam berapa boleh, Dok? Biasa jam 6 pagi jadi jam 7 pagi. Yang penting perut kosong obat TBC. Sakit aslam minum sangobion karena tensi rendah sekali, nggak ada hubungan. Nah, jadi nggak ada hubungan antara sangobion dengan tensi, ya. Diabetes, penanganan diabetes harus komprehensif dan dia harus berpusat pada pasien. Jadi setiap pasien diabetes itu berbeda-beda, nggak boleh disamakan, ya. Nggak boleh kita bilang, oh yang orang sana sakit gulanya kayak gini, aku kok kayak gini. Itu tidak boleh, karena setiap pasien itu berbeda-beda kondisi di dalam tubuhnya, ya. Jangan menyamakan, jangan membeda-bedakan. Masing-masing pasien diabetes itu masing-masing. Kalau kita sayang sama hidup kita, cari dokternya. Jangan nggak punya dokter. Orang sakit diabetes wajib punya dokter. Kalau perlu, ya, dokternya itu standby 24 jam. Orang sakit gula itu bagusnya itu, ya, dokternya itu dokter standby 24 jam sebenarnya, ya. Karena apa? Karena dia akan terus sangat dinamis, ya, penyakit diabetes ini. Jadi wajiblah, ya, sayangi hidup Anda, ya. Carilah dokter yang bisa 24 jam. Nah, gitu, ya. Kalaupun nggak satu dokter, mungkin 2-3 dokter, tapi harusnya satu tim dokternya. Jadi semua udah punya pemahaman, ya, gitu. Karena apa? Karena dinamika penyakit gula ini luar biasa dia. Bisa tiba-tiba naik lah, bisa tiba-tiba turun lah. Aduh, pokoknya banyak kali gejalanya pun banyak kali lah. Bisa lah kebas lah, panas lah, bisa asam lambungnya juga, ya. Gitu. Jadi semua pasti harus kita punya dokternya lah, ya kan? Cuma janganlah buat dokternya stres, ya kan? Kalau udah kami dokter stres, kayak mana lagi kami mau menolong pasien. Jadi jagalah baik-baik dokter kita masing-masing, ya kan? Jagalah baik-baik, jangan sakiti perasaannya, ya. Kalaupun ada kekurangan dokter kita, mbok ya dimaafkan lah. Karena dia pun manusia juga, tapi dia pasti udah belajar dia bagaimana menangani pasien dengan cara yang terbaik gitu, ya. Itu. Jadi jangan cuma nuntut aja sama dokternya, ya, jangan, ya. Jadi penanganan diabetes, perawatan diabetes itu harus komprehensif dan patient centered, dan itu juga harus selalu kita melakukan monitoring, pengawasan dan penata laksanaan terhadap faktor-faktor kardiovaskularnya, ya, ASCVD risk factors, ya. Jadi resiko terjadinya aterosklerosis atau penyempitan pada pembuluh darah, ya. A set of patient characteristic and comorbidities associated with development atherosclerosis. Jadi beberapa faktor yang menunjukkan terjadinya risiko yang lebih tinggi pada aterosklerosis itu, misalnya adalah usia yang lanjut, itu akan risiko lebih tinggi. Pasien laki-laki, ya. Kemudian adanya riwayat di keluarga yang mengalami penyakit kardiovaskuler pada usia muda. Kemudian orang-orang yang riwayat merokok, ya. Kenapa merokok, dokter? Ada dua hal. Kalau merokok
Yang pertama, asap rokoknya juga bisa merusak pembuluh darah. Tapi yang kedua, orang yang merokok itu karena stres. Berarti dia udah lama stres. Orang kalau udah lama stres itu pasti kualitas kesehatannya pasti akan lebih rendah ya. Kemudian pasien dengan sakit gula. Jadi sakit gula itu masuk ke dalam salah satu faktor risiko terjadinya aterosklerosis ya. Kemudian dislipidemia ya, konsentrasi atau kadar kolesterol yang tidak normal. Kemudian hipertensi, tekanan darah tinggi, kemudian orang obesitas, kemudian dalam kondisi peradangan yang kronik di dalam tubuhnya ya. Kalau sampai dokter STMB pembaca oleh enggak tuh dok, yang penting fulusnya ya dok. Iyalah, kalau dokter itu kan fulusnya yang pentingnya kan. Ya memang harus 24 jam dia, artinya siap sedia dihubungi dari rumah sakit lah minimal ya kan. Saya disarannya habis makan minum obat TBC-nya dok, katanya nggak apa-apa kata dokternya. Boleh habis makan tapi minimal 2 jam setelah makan ya, minimal. Kemudian kita harus melihat komplikasi pada pembuluh darah yang kecil, microvascular complication seperti diabetik retinopati, diabetik nefropati, diabetik neuropati ya. Jadi ini kalau dia retinopati berarti pembuluh darah retina, nefropati berarti pembuluh darah pada ginjal, neuropati berarti pembuluh darah pada yang mempengaruhi seluruh saraf-saraf perifernya. Dan juga kita juga harus menilai komplikasi makrovaskular seperti coronary artery disease ya. Terus tensi rendah minum obat apa dok? Karena tensiku rendah sekali dok. Diinfus saja kak, lebih bagus. CCC. Gini kak, kalau kakak masih bisa ngechat gitu ya, itu berarti nggak ada masalah dengan tensinya ya. Lemasnya itu bukan karena tensi rendah. Dinaikin juga tensi yang nggak ada guna kak Inaya ya. Kakak tarik napas aja sekarang. Yuk. Pikirkan kalau kakak masih hidup ya. Kakak hidup bukan ditentukan oleh tensi itu. Tensi kakak itu ditentukan oleh Tuhan. Jadi manusia punya tekanan darah. Berapapun tekanan darahnya sebenarnya adalah bergantung kepada level stresnya ya. Kalau kita stresnya berlebihan, tensi itu juga jadi nggak stabil ya. Jadi ada orang yang memang bawaan tensinya itu rendah tapi dia bisa hidup. Sebenarnya itu cukup lah ya. Tapi kalau ada gejala jangan disalahkan tensinya ya. Itu kan kakak sedang menyalahkan tensinya ya. Ingat Tuhan. Oke. Jadi bagaimana kita memanage pasien sakit gula ini harus secara general harus kita mengubah gaya hidup secara general ya. Contohnya kita berusaha untuk berhenti merokok, olahraga, dan juga kita memperbaiki dietnya ya. Iya dok, berarti gula darah juga ya kak. Apa maksudnya itu? Saya dulu gula darah 140/90 karena saya sakit kepala jadi suruh minum obat sampai sekarang. Gula darah atau tensi tuh? Tensi, iya. Jadi kadangkala tensinya seharusnya nggak perlu naik ya, tapi karena kita stres ya wajar aja tensi kita naik ya. Nggak dibilangin 2 jam setelah makan saya habis makan malam langsung minum obat TB-nya. Ya udah, kan udah tak bilangin ya. Mungkin dokternya lupa ya, biasa. TikToker, kaki saya sampai tidak berasa berjalan pun berat rasanya. Apa obatnya? Obatnya TikToker. Nggak ada obatnya itu. Diperiksa dulu lah ya, apa diagnosanya biar tahu kita. Periksa gula, ke dokter aja bang, ke dokter biar diperiksa bang. Oke, lalu setelah kita memodifikasi gaya hidup, lifestyle modification, baru kita lanjut dengan farmakoterapi ya. Kuping berdengin sakit apa dok? Konsul ke dokter apa dok? Sudah berobat ke THT tidak sembuh-sembuh. Kalau udah berobat ke THT, udah berobat ke dokter saraf, coba dulu ke dokter saraf. Nanti kalau udah ke THT, udah ke saraf juga nggak hilang, silakan ke dokter jiwa ya, psikiater ya. Kalau udah juga ke situ nggak juga sembuh, boleh sama aku ya, dengan terapi konseling. Saya akan berikan konselingnya supaya apa? Itu berarti hormon stresnya yang terlalu berlebihan. Jadi berarti kita perlu dikasih pencerahan ya, diajarin bagaimana supaya bisa menurunkan hormon stresnya gitu, iya kan?
tensi tinggi, gula darahnya juga tinggi. Belum tentu. Artinya itu hanya menjadi bagian faktor resiko. Jadi belum tentu. Kenapa? Orang yang tensi tinggi itu bisa juga sebenarnya karena hormon stresnya terlalu tinggi ya. Maka bagaimana gaya hidup dia selama ini, makannya gimana? Kalau orang stres yang modelnya, kalau dia stres lalu makannya jadi banyak berlebihan, pasti gula darahnya jadi tinggi gitu ya. Oke. Jadi dan juga pemberian obat-obatan, contohnya obat-obat anti hiperglikemi, statin, ACE inhibitor atau angiotensin reseptor blocker dan aspirin. Itu merupakan obat-obat yang dipertimbangkan untuk ditambahkan pada pasien-pasien dengan sakit gula ya. Sementara untuk anak-anak pengobatannya sih hampir sama dengan orang dewasa sebenarnya, tapi ingat ya, akan berbeda kasusnya kalau dia anak-anak dengan sakit gula tipe 1. Ada beberapa obat yang tidak boleh diberikan kepada anak-anak, yaitu golongan sulfonil urea ya. Sulfonil urea itu pada anak-anak itu merupakan obat antidiabetik yang bisa that inhibits, yang menghambat channel kalium ya. Channel kalium pada sel beta membran sel beta pankreas yang sensitif terhadap ATP, yang kerjanya adalah untuk mendepolarisasi dan kemudian akan menyebabkan peningkatan pelepasan insulin dari pankreas. Ada beberapa efek sampingnya, termasuk kita tambah gemuk, kemudian disulfiram like effects, terutama pada obat-obat generasi pertama, bisa terjadi hipoglikemia terutama pada obat-obatan yang generasi kedua, dan juga dia bersifat toxicity-nya ada ya. Contohnya glyburid, glipizid dan glimepirid itu adalah golongan sulfonil urea, sehingga obat-obatan ini harus hati-hati kita berikan pada pasien dengan yang masih anak-anak ya. Selamat malam Kak Veronica, Oma Zoea, malam Dok. Aslam vertigo obatnya apa ya? Aslam vertigo obatnya lansoprazol, vertigo obatnya bisa dengan betahistin ya. Jadi are not licensed for use in this age group ya, termasuk juga dipeptil peptidase 4 inhibitor, DPP4 inhibitor, kemudian SGLT2 inhibitor dan thiazolidinedions itu tidak dianjurkan ya, tidak diizinkan diberikan pada usia anak-anak ya. Itu WA-nya bisa konsultasi, silakan. Ini konsultasi ya. Oke, kita lihat dulu beberapa fakta tentang diabetes mellitus tipe 2. Oke, berarti ini aku harus masukkan gambarnya ya. Oke. Besok kita ada penyuluhan kesehatan di Gereja Metodis Indonesia Madong Lubis ya. Buat yang berjemaat di sana kayaknya boleh datang, buat yang di luar juga kalau nggak terlalu ramai kayaknya bisa-bisa aja kali ya. Oke. Copy image, paste. Bisa Bob, mantep. Oke. Dok, kalau Aslam boleh minum susu Denko putih? Boleh ya. Oke, kita ini gambaran cepatnya aja ya. Jadi ini secara ringkasnya diabetes tipe 2, epidemiologi, etiologinya, gejala-gejalanya, diagnosanya bagaimana. Jadi diagnosa sakit gula itu kalau HbA1c-nya lebih sama dengan 6,5 ya. TSH 10 itu masih aman nggak Dok? Apa penyebab ketidakstabilan hormonnya? Wow, Anda bisa berobat sama saya kalau itu. Jadi kalau membahas tiroid itu nggak bisa dengan chatting seperti ini, bahaya ya. Cari dokternya.
Kalau mau sama saya boleh, daftarnya di sini ya. Yang mau konsultasi lewat WA daftar aja sekarang langsung. Kalau memang harus malam ini saya akan close live-nya ya. Oke, silakan ya. Kita lanjut dulu soal gula ini ya. Oke, kita overview dulu sebentar ya. Jadi ada tipe 1 dan tipe 2 itu yang paling umum ya. Secara genetiknya bisa dibedakan. Pada tipe 1 dia dijumpai HLA-DR4 positif dan juga asosiasi HLA-DR3. Kemudian terdapat hubungan familial yang rendah, jadi nggak ada faktor dari keluarga ya. Sifatnya juga poligenik. Sedangkan pada tipe 2 tidak terdapat asosiasi HLA, kemudian dia sangat berhubungan dengan kondisi di latar belakang keluarganya ya, sangat berhubungan. Jadi kalau saya melihat ini dari berdasarkan teori-teori yang muncul dan juga berdasarkan fakta bahwa orang yang hadir di keluarga yang stres, maka hormon stresnya itu akan turun terus ya. Hormon stres itu ternyata sudah mempengaruhi bayi sejak dari dalam masa kandungannya ya. Jadi nggak bingung kita kalau kita jumpai risiko sakit gula tipe 2 itu banyak pada yang latar belakang keluarganya juga mengalami sakit gula tipe 2, DM tipe 2 ya. Untuk patogenesisnya atau terjadinya penyakit, kalau tipe 1 itu akibat dari destruksi autoimun terhadap sel beta, sehingga terjadilah defisiensi insulin yang absolut ya. Gula basah sama gula kering. Jadi gula basah itu maksudnya adalah seorang sakit gula ditambah dengan sudah mengalami luka kaki yang sulit sembuh. Itu gula basah sebenarnya. Jadi istilah gula basah dan gula kering itu tidak tepat secara medis. Tapi supaya menambah pemahaman, kita menyebutnya gula basah karena udah terjadi atau sudah pernah luka yang lama sembuh ya. Kemudian kalau dia tipe 1 biasanya tidak obes atau normal berat badannya bahkan kurus. Kalau dia tipe 2 biasanya dia akan tambah gemuk atau sebelumnya gemuk ya. Kalau dia tipe 1 dari awalnya juga dia nggak pernah gemuk ya. Itu cara memikirkannya. Onsetnya sejak kapan dia muncul? Kalau tipe 1 itu sejak dari anak-anak, biasanya kurang dari 20 tahun usianya. Tapi bisa aja terjadi pada seluruh umur ya. Habis mandi telapak tangan agak biru, mungkin airnya terlalu dingin, bisa ondos selamat malam. Jadi paling puncak umurnya adalah 4-6 tahun dan 10-14 tahun itu tipe 1. Sedangkan pada tipe 2 ini perjalanan penyakitnya itu bertahap ya. Biasanya dimulai adanya DM tipe 2 pada usia di atas 40 tahun ya. Kita bisa mengukur si peptide ya atau protein peptida C untuk kita mengetahui sejauh mana kerusakan yang terjadi pada sel beta pankreasnya. Jadi kalau pada tipe 1 si peptide-nya itu akan menurun atau bahkan tidak ditemukan di dalam darah. Sementara kalau pada tipe 2 awalnya si peptide-nya akan naik dan lama-lama akan menurun seiring dengan penyakit yang bertambah parah. Jadi si peptide ini bersamaan dengan insulin. Dia kalau pankreas menghasilkan insulin, maka si peptide juga ikut dihasilkan dan itu yang bisa diukur di dalam darah. Kalau insulin, kadar insulin untuk mengukur di dalam darah agak sulit karena insulin itu setelah dirilis dari pankreas dia akan langsung berikatan ke reseptor sehingga kadarnya di dalam darah akan sangat fluktuatif ya. Ondos selamat malam. Oke. Untuk intoleransi glukosanya tentunya yang tipe 1 itu sangat berat. Tidak toleran dia dengan gula ya. Sementara kalau yang tipe 2 toleransinya bisa ringan sampai sedang. Untuk sensitivitas insulin biasanya pada tipe 1 sangat sensitif dia terhadap insulin. Sedangkan pada tipe 2 sudah berkurang sensitivitas insulinnya ya. Kemudian resiko ketoasidosis atau peningkatan asam keton di dalam darah pada tipe 1 itu sangat tinggi risikonya akan mengalami ketoasidosis. Jadi ketoasidosis ini adalah suatu keadaan di mana
kadar keasaman di dalam darah kita itu sangat ekstrim, terlalu asam sampai bisa merusak enzim-enzim dan bisa mengakibatkan kematian. Sementara untuk yang tipe 2 risiko ketoasidosisnya itu rendah. Kalau dilihat dari beta sel pada pankreasnya, maka dijumpailah pada tipe 1 beta selnya itu sudah menurun, berkurang. Sementara pada tipe 2 itu bervariasi, ya. Biasanya dia tidak sampai berkurang. Artinya jumlahnya itu masih bisa ditolerir, masih lebih banyak dibandingkan pada diabetes mellitus tipe 1. Untuk gejala klasiknya poliuri banyak kencing, polidipsi banyak makan, banyak minum, polifagia banyak makan, dan juga penurunan berat badan. Itu ditemui sebenarnya khasnya pada tipe 1. Kalau dia pada tipe 2 kadang-kadang bisa ada gejala klasik, kadang enggak, ya. Secara pemeriksaan histologi dijumpai infiltrasi leukosit atau sel darah putih pada pulau-pulau Langerhans. Dok, kalau darah kita cair artinya apa itu ya? Darah kita cair ya memang harus cair darahnya ya. Terus kalau pada amyloid polypeptide deposit di pulau Langerhans itu dijumpai amyloidnya, polipeptida amyloid pada pasien-pasien DM tipe 2. Pengobatannya untuk tipe 1 wajib insulin. Ya. Pada diabetes mellitus tipe 1 itu wajib insulin, gak ada yang lain, karena memang sudah rusak. Sel beta pankreasnya udah rusak. Ya, jadi kalau kita dengarkan ini bahan materi yang saya paparkan ini pasti akan paham ya, bahwa kalau dia tipe 1 sel beta pankreas yang menghasilkan insulinnya udah rusak sel betanya. Sementara pada tipe 2 hanya terjadi disfungsi aja, gangguan fungsi sel beta ya. Masih ada sel betanya, jadi masih bisa dia tidak perlu diobati dengan insulin pada DM tipe 2. Bagaimana mengukur pankreas itu masih bisa menghasilkan insulin atau tidak, Dok? Itu bagaimana? Oke. Boleh diperiksa di laboratorium namanya peptida C. Peptida C. Ya, dari situ kita bisa paham ya. Kalau peptida C-nya sudah sangat sedikit atau bahkan tidak ada peptida C-nya 0, berarti sel beta pankreasnya sudah rusak total ya. Gitu. Sedangkan untuk tipe 2, pengobatan itu dimulai dari perubahan gaya hidup, kemudian pemberian obat-obat antidiabetik oral, dan juga akhirnya kalaupun memang harus, baru kita berikan terapi dengan insulin. Jadi insulin itu sebagai pilihan terakhir pengobatan pada sakit gula ya. Oke, secara epidemiologi tipe 1 prevalensinya itu kalau di Amerika itu mencapai 1,6 juta penderita setiap tahun. Kemudian 5-10% pada pasien-pasien sakit gula, 5-10% itu adalah tipe 1. Untuk usia paling sering adalah pada anak-anak, onsetnya itu biasanya kurang dari 20 tahun untuk tipe 1, tapi bisa juga terjadi pada segala tingkatan usia. Dengan puncak usianya itu orang yang anak-anak yang tipe 1, DM tipe 1 adalah 4-6 tahun dan 10-14 tahun ya. Untuk ras paling tinggi prevalensinya pada non-Hispanic white individuals, jadi pada orang yang berkulit putih non-Hispanic. Ini data dari Amerika ya. Untuk tipe 2 prevalensinya di Amerika itu mencapai 10,5% dari seluruh populasi orang dewasa. Jadi banyak banget ya. Secara umum nggak bisa diketahui, Dok, pankreas itu menghasilkan insulin atau tidak. Secara umum itu nggak bisa dilihat kasat mata, Bu Hen. Jadi harus melalui pemeriksaan laboratorium. Makanya harus diperiksa peptida C. Ya. Hampir 34 juta individu di Amerika itu mengalami sakit gula, dengan 7,3 jutanya tak terdiagnosa ya. Undiagnosed-nya 7,3 juta. Bayangkan. Jadi semua membawa sakit gula, nggak disadari, dan memang nggak ada rasa apa-apa karena sakit gula ini juga disebut dia istilahnya silent killer ya. Shalom, saya yang WA barusan ingin konseling. Oke, kalau memang harus malam ini ditransfer langsung biayanya ya. Ini aku kirim nomor rekening ya. Oke, selamat malam. Di 5 tahun anxiety bisa konseling. Shalom Pak, mau sekarang? Oke, ya, saya udah baca tuh Pak Aron. Mau sekarang? Ini aku kirimkan ya. Kalau mau sekarang langsung di
transfer. Kita lanjutin lagi ya. Saya tunggu balasannya aja. Usia tadi kalau dia tipe 2 biasanya mulai muncul gejala sakit gulanya itu kalau usia di atas 40, dan mean age of onset is decreasing. Jadi usia ini bahkan lama kelamaan makin menurun ya, makin menurun ya. Oke. Bisa terapi buat epilepsi enggak? Kalau buat epilepsi terapi langsungnya itu saya tidak bisa terapi langsung. Tapi kalau untuk membantu menurunkan hormon stresnya bisa aja ya. Artinya saya mengajari teknik-teknik bagaimana supaya hormon stres kita itu bisa tidak terlalu tinggi tentunya ya. Oke, insidensinya 6,7 per 1000 penduduk dewasa di Amerika. Laki-laki lebih banyak dari perempuan, dan itu untuk tipe 2 ya. Jadi orang sakit gula itu lebih banyak laki-laki. Kencing-kencing terus sama tambah kurus, diukur aja gulanya. Kalau gulanya normal berarti bukan karena sakit gula, tapi karena hormon stresnya terlalu tinggi. Caranya gimana? Caranya daftar di nomor ini ya. Oke. Untuk etiologinya, tipe 1 tadi adalah disebabkan oleh destruksi karena adanya autoimun ya. Dan yang dirusak oleh sel autoimun itu adalah sel beta pankreas, biasanya pada pasien-pasien yang memang secara genetik sudah rentan. Dan perlu saya ingatkan lagi, genetik ini rentan ini ditentukan oleh seberapa besar kadar hormon stres yang terus-menerus mengalir di dalam otak manusia. Ya, jadi semakin lama hormon stresnya selalu tinggi, maka semakin rentanlah dia mengalami kerusakan genetik ya. Saya dari Binjai, boleh datang langsung. Senin sampai dengan Jumat jam 12. Sekali Yesus selamanya Yesus. Oke. Untuk asosiasi terhadap ada HLA, yaitu HLA DR3 dan HLA-DR4-nya positif ya pada pasien-pasien yang mengalami tipe 1 DEM tipe 1. Yes. Kemudian dia juga biasanya berhubungan dengan kondisi autoimun lainnya ya. Contohnya dia mengalami tiroiditis Hashimoto, gastritis tipe A, kemudian penyakit celiak, kemudian primary adrenal insufficiency. Oke, ini menarik nih, type A gastritis, autoimun gastritis. Jadi radang pada dinding lambungnya tapi dihubungkan dengan kondisi autoimun ya. Suatu bentuk gastritis atropik yang ditandai oleh adanya kerusakan sel parietal yang disebabkan oleh autoimun, sehingga menyebabkan kehilangan kelenjar dan juga kehilangan faktor intrinsik. Kemudian pasien mengalami aklorhidria dan juga mengalami defisiensi vitamin B12. Jadi hal ini berhubungan dengan penyakit autoimun lain dan juga peningkatan risiko dari adenokarsinoma dan tipe 1 gastric neuroendocrine tumor ya. Jadi gejala yang dialaminya ini sebenarnya karena dinding lambungnya itu dirusak oleh autoimunnya sendiri. Maka pahamilah bahwa autoimun itu adalah suatu kondisi terjadinya perubahan pengaturan sel-sel imunitas kita yang paling sangat ditentukan oleh kadar hormon stres seseorang ya. Karena yang mengatur sistem imun kita itu ternyata adalah pusat pengaturnya di dalam otak kita ya. Gula berarti dari lambung, salah. Gula dari hormon stres, jadi bukan dari lambung. Kalau saya ditanya gula itu dari hormon stres.
Jadi hormon stres inilah akar masalah. Hormon stres itu ada di mana? Tentunya ada di otak. Dari mana? Tentunya dari pikiran kita. Maka jaga pikiran kita. Kalau udah tahu yang kita pikirkan itu adalah hal yang negatif, jaga. Cara jaganya kan sederhana. Ingat Tuhan aja, ya. Ingat Tuhan. Kalau kita bilang kita udah berdoa, berarti masih 10 menit berdoanya. Tambahkan, buat jadi 1 jam, masih stres juga. Buat 2 jam berdoa, masih stres juga. Buat 3 jam berdoanya. Kuncinya apa? Supaya jangan yang kita ingat itu adalah hal negatif. Yang kita perlu ingat senantiasa itu hanya Tuhan. Karena Tuhan yang memberikan kehidupan sama kita, ya. Kalau berlebihan itu kenapa? Padahal orangnya santai saja berpikirnya. Dicek aja fungsi tiroidnya, ya, silakan. Jadi kalau keringat berlebih, silakan cek fungsi tiroidnya, TSH. Oke? Kalau nanti TSH-nya normal, baru lapor lagi sama saya. Saya yakin dan percaya. Sebenarnya kita bisa aja nggak usah dicek TSH-nya, tapi ya berobat dulu biar tahu, ya. Jadi keringat berlebih itu kan banyak yang mau saya tanyakan, ya. Saya yang harus bertanya, ya, supaya bisa menganalisa kenapa keringatnya berlebih, ya. Benar, Dok, kalau aku stres makanku banyak terus tidur, ya. Oke. Kak Hen ini orang mana ini? Tipe 2. Faktor risiko terjadinya tipe 2 yaitu yang pertama tentunya adalah riwayat keluarga. Kalau ada keluarga yang first degree derajat 1 yang berhubungan darah langsung dengan sakit gula, maka kita memiliki risiko terkena sakit gula. Kemudian dia sangat berpengaruh terhadap ras tertentu atau etnik tertentu. Kemudian faktor risikonya jika pasiennya mengalami dislipidemia, kemudian pasien prediabetes, pasien-pasien yang aktivitas fisiknya rendah, physical inactivity, kemudian pasien-pasien dengan penyakit-penyakit kardiovaskular, kemudian orang-orang atau perempuan yang mengalami polycystic ovary syndrome, kemudian orang-orang dengan hipertensi, gula saya 80 itu normal. Kemudian riwayat terjadinya diabetes gestasional, kemudian kondisi-kondisi lain yang berhubungan dengan sindrom metabolik, resistensi insulin, ya, contohnya orang-orang dengan obesitas, ada akantosis nigricans, ya. Kemudian ini akantosis nigricans ini kayaknya gambarnya di leher, ya. Kelainan pada kulit yang ditandai dengan adanya plak, ya. Terjadi hiperpigmentasi di ketiak, di leher, ya, di pinggang ataupun di leher, ya. Jadi skin tax juga jadi tonjolan-tonjolan kulit itu juga bisa muncul pada area-area tersebut. Biasanya sifatnya jinak karena adanya kelainan pada sistem endokrin ataupun efek samping daripada obat, atau juga bisa karena suatu keganasan, contohnya paraneoplastic syndrome. Ya, ini gambarnya yang di ketiak, ya. Jadi ketiaknya itu seperti ini warnanya. Nah, yang mau lihat nanti lihat video yang aku upload setelah ini, ya. Jadi aku akan tunjukkan di situ akantosis nigricans. Jadi di ketiaknya itu warnanya agak lebih gelap dan juga ada skin tax. Ini skin taxnya, ya. Oke. Kemudian ada beberapa obat-obat yang juga meningkatkan resiko terjadinya sakit gula, ya. Yang pertama kortikosteroid, ya. Sakit gula itu ada faktor keturunan. Nah, itu, ya. Kemudian obat-obatan statin, ya. Obat apa nama itu tadi? Statin. Statin itu adalah obat untuk seperti simvastatin, ya, atorvastatin, ya. Itu obat kolesterol, tapi ternyata dia meningkatkan resiko kita bisa mengalami sakit gula, ya. Kemudian obat-obat diuretik tiazida, beberapa obat-obat HIV, dan juga antipsikotik generasi kedua, ya. Obat-obat penenang, ya, generasi kedua. Ini contohnya itu adalah second generation antipsychotics. Itu adalah a class of medications, sekelompok obat yang bekerja melalui blokade postsinaptik dari reseptor D2, dopamin D2, juga bekerja pada reseptor 5-HT2, alpha adrenergic, dan juga reseptor H1, biasanya untuk mengobati psikosis, tapi juga digunakan sebagai penenang, ya. Sangat kecil kemungkinan bisa menyebabkan
gejala efek samping ekstrapiramidal dibandingkan dengan antipsikotik yang tipikal, tapi lebih cenderung bisa menyebabkan gangguan metabolisme. Iya, seperti naik berat badan, kemudian gula darah naik, contohnya olanzapin, risperidon, quetiapin, dan juga aripiprazol. Aripiprazol, yes. Oke, klasifikasi tadi udah cukup jelas. Classification according berdasarkan WHO dan juga American Diabetes Association. Tipe 1 itu juga dulu disebut sebagai insulin dependent diabetes mellitus atau juvenile onset diabetes mellitus. Ya, ini merupakan autoimun tipe 1A, bisa juga LADA, latent autoimmune diabetes in adults, suatu varian dari diabetes ditandai dengan late onset dari diabetes tipe 1. Jadi dia muncul tipe 1-nya tapi terlambat ya. Jadi usianya sudah cukup berumur baru muncul tipe 1. Diabetes that is often mistaken for type 2 diabetes. Seringkali ini kita salah artikan sebagai diabetes tipe 2. Kemudian ada yang idiopatik ya, tipe 1B. Sedangkan diabetes tipe 2 biasanya kita kenal dulu dengan non insulin dependent atau NIDDM atau adult onset diabetes mellitus ya. Sakit gula yang muncul pada usia dewasa. Kemudian ada diabetes pada kehamilan atau gestational diabetes, yaitu suatu kondisi gangguan toleransi glukosa selama kehamilan ya, associated with an increased risk of maternal morbidity, dan ini berhubungan dengan penyakit pada ibu hamil, contohnya preeklamsia dan juga diabetes tipe 2, dan juga penyakit pada janin yaitu makrosomia shoulder dystocia ya. Di video call. Bentar ya, aku baca WA dulu ya. Kalau datang langsung pembayaran apa juga ditransfer terlebih dahulu, Pak? Boleh. Oke, kita lanjutin ya. Kalau ibu muda itu setelah lahiran 2 tahun perutnya nggak juga mengecil tapi besar. Kira-kira karena apa? Berarti lemaknya cukup tinggi. Bisa aja dietnya masih belum dijaga ya. Oke, dia kebanyakan kasus pada diabetes pada kehamilan itu bisa diatasi dengan perubahan pada gaya hidup ya. Jadi ada dibagi 2 kelas. A1 GDM tidak perlu obat dan juga A2 GDM biasanya memerlukan insulin ya. Jadi ada yang nggak perlu obat pada sakit gula pada ibu hamil, ada yang juga harus pakai insulin ya. Lalu ada tipe lain dari diabetes mellitus namanya MODY, maturity onset diabetes of the young ya. Kemudian gangguan genetik yang bisa menyebabkan suatu gangguan genetik yang bisa menyebabkan disfungsi pada sel beta ya. Ada beberapa bentuk yang berbeda dari diabetes mellitus. Jadi MODY ini merupakan suatu kelainan genetik yang autosomal dominan yang manifestasinya itu muncul sebelum usia 25 tahun, dan ini enggak ada hubungan dengan obesitas ataupun adanya autoantibody. So this is purely murni adalah suatu idiopatik sebenarnya. Tapi saya mau katakan lagi ya, saya yakin benar ya, hormon stres itu tidak pernah bisa diukur secara objektif. Sulit kita mengukurnya karena dari dulu itu tidak rutin diukur, di samping karena biayanya yang besar, maka kebanyakan nomenklatur istilah dalam medis di dunia kedokteran itu adalah idiopatik ya, sesuatu yang tidak diketahui penyebabnya. Tapi saya percaya ya, hati yang gembira adalah
obat yang manjur gitu ya. Dok, makan 1 sendok bersama dengan pasien hepatitis B akut apakah menularkan? Tentu tidak ya. Multiple, tapi ngapain 1 sendok sama pasien yang hepatitis B akut? Sama yang gak hepatitis B akut pun kita ngapain 1 sendok kita makan, ya kan? Sama pacar kita pun kita belum tentu mau 1 sendok makan, ya kan? Iya. Makasih ya Kak Ayu Fitri. Oke, modi 2. A single mutation leads to, sedangkan tipe 2, modi tipe 2 itu adalah mutasi tunggal yang menyebabkan gangguan sekresi insulin yang disebabkan oleh gangguan enzim glukokinase. Jadi glukokinase itu adalah sensor kadar glukosa pada sel beta. Kalau mau dibuka blokirnya boleh fotokan dulu KTP-nya ya. Ya, karena ada yang kami blokir, akun-akun yang nggak sehat ya, nggak sehat lah kita bilang. Jadi lebih bagus kita blokir aja, jaga-jaga aja supaya live-nya tetap live-nya tetap membangun buat kita, bermanfaat buat kita ya. Mohon maaf buat teman-teman yang kena blokir. Kalau kira-kira suatu kesalahan kami memblokirnya, silakan kirimkan KTP Anda ke nomor ini. Silakan difotokan KTP-nya supaya saya mengerti bahwa Anda adalah asli. Yang nanya tadi Aaron. Magnum belum nanya dia ya. Si Magnum belum nanya. Kalau nanti Magnum mau silakan WA ke sini, nanti saya akan verifikasi ya. Oke, kita lanjutnya. Jadi glukokinase itu adalah sensor glukosa. Jadi hebatnya tubuh kita itu ternyata punya sensor terhadap kadar gula darah. Jadi jangan takut ya. Tuhan sudah menciptakan tubuh kita dengan sempurna. Bahkan kesempurnaan itu akan membuat kita bisa sembuh. Sehingga kita wajar bergantung dan berharap kesembuhan itu sebenarnya sama Tuhan. Itu dulu yang paling utama. Itu yang paling utama ya. Kalau dokter untuk menolong, membantu, mengurangi gejala ya, mengurangi rasa sakit boleh ya. 0 follower, 0 following dia itu dok. Jadi sudah bisa dipastikan. Iya, dia bilang dia orang Binjai. Maka aku bilang, ya udah fotokanlah KTP-mu dulu biar tahu aku dia orang Binjai, namanya benar enggak seperti itu ya. There is no increased risk of microvascular disease. Jadi dia hebatnya modi ini enggak ada risiko terjadinya penyakit-penyakit mikrovaskular. Despite stable hyperglycemia, walaupun hiperglikemianya bersifat stabil dan juga ditemui kadar HbA1c yang tinggi, modi 2 can be managed with diet alone. Jadi modi 2 ini bisa tanpa obat ya, cukup dengan diet aja udah mantap dia. Ya, istri saya itu setelah implan bulan Januari sampai sekarang nggak mens. Kira-kira normal apa enggak ya dok? Sampai sekarang sampai bulan Januari. Ya, faktor hormon stres itu Pak. Ya, coba diajak bicara dulu, ngobrol istrinya ya dari hati ke hati. All other subtypes termasuk modi 3 require medical treatment either with insulin or sulfonylureas. Jadi sementara subtipe lainnya itu biasanya kita akan memerlukan pengobatan ya. Jadi ingat modi ini adalah maturity onset diabetes of the young ya. Orang yang masih muda tapi sudah mengalami sakit diabetes tapi bukan tipe 1 ya. Jadi hanya dia kerusakan genetik yang menyebabkan fungsi sel beta pankreasnya tidak maksimal. Pancreatogenic diabetes mellitus. Jadi sakit gula yang dia berasal dari kelainan pankreasnya itu. Normal gula berapa? Kalau puasa 70 sampai 120. Kalau 2 jam setelah makan 130 sampai 150 ya. That lead to destruction of pancreatic endocrine islets ya. Contohnya hemokromatosis, penyakit cystic fibrosis ya. Jadi penyakit-penyakit yang menyerang langsung pada sel-sel beta pankreas. Kemudian adanya gangguan fungsi endokrin atau hormon. Contohnya penyakit Cushing, kemudian akromegali. Kemudian drug induced diabetes. Jadi sakit gula yang disebabkan oleh obat-obatan ya. Contohnya kortikosteroid atau steroid diabetes.
Genetic defects affecting insulin synthesis ya, jadi gangguan genetik yang mempengaruhi pembentukan insulin, kemudian infeksi, contohnya rubella, dan juga penyakit-penyakit yang jarang ya, penyakit-penyakit imunologis yang jarang seperti stiff person syndrome ya. Penasaran aku apa ini stiff person syndrome? Yaitu suatu gangguan saraf yang jarang ditemukan, yang ciri-cirinya adalah rigidity dan stiffness, jadi kekakuan dan eh, apa namanya itu nggak bisa bergerak ya, dan sifatnya berkembang dengan cepat progresif pada otot-otot di bagian bawah ya. Trungkal kayaknya dada ya. The stiffness occurs in combination with muscle spasms, jadi dia kekakuan ini disebabkan oleh spasme pada otot yang menyebabkan gangguan postur tubuh ya, perubahan postur tubuh. Sepertinya memang stresnya lumayan ini istri saya, Dok. Ya, oke. Other genetic syndrome that are associated with diabetes mellitus, contohnya Down syndrome ya. Oke. Untuk aku save dulu. Iya.